يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rahmadani Fikriyah. Ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah bi kulliyatit tarbiyah wa ta'hilil mudarrisin fi Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Badan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikolinguistik dengan judul teori-teori linguistik. Baik, dalam buku Abdul Khair Psikolinguistik, teori-teori linguistik itu ada 4 aliran. Nah, dan yang akan saya kemukakan di sini hanya 2, yaitu teori Ferdinand de Saussure dan teori Leonard Bloomfield. Baiklah, yang pertama adalah teori dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguistik asal Swiss. Beliau dijuluki dengan Bapak Linguistik Modern karena pandangan-pandangannya yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya. Nah, ada 4 pandangan tentang studi bahasa menurut Ferdinand. Yang pertama, yaitu telaah sinkronik dan diakronik. Yang kedua, perbedaan langue dan parol. Yang ketiga, perbedaan signifying dan signify. Dan yang keempat, yaitu hubungan paradigmatik dan sintakmatik. Baiklah, yang pertama adalah telaah sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah kajian tata bahasa pada suatu waktu tertentu tanpa melihat perubahannya dari masa ke masa. Sedangkan diakronik adalah kajian tentang perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Misal dari diakronik ini adalah kita mengkaji atau membahas bagaimana bahasa Indonesia itu berubah sejak masih bahasa Melayu sampai sejak masih bahasa Melayu dari abad ke-7 sampai sekarang sudah modern gitu. Sedangkan kalau sinkronik itu hanya membahas bahasa Indonesia pada masa sekarang tanpa melihat perubahannya dari masa ke masa. Baik, pandangan yang kedua dari Ferdinand itu adalah perbedaan dari langue dan parol. Nah, langue adalah bentuk abstrak dari suatu bahasa dan tersimpan dalam pikiran seseorang. Sedangkan parol itu adalah bentuk yang lebih konkret dari suatu bahasa dan merupakan bentuk tindak tutur dari penutur bahasa tersebut. Misalnya, kalau kita bertemu teman, pasti dalam pikiran kita ada keinginan untuk menyapa. Misalnya aku mau nyapa dia dengan Assalamualaikum. Nah, ya Assalamualaikum yang ada dalam pikiran kita itu yang dinamakan dengan langue. Sedangkan ketika kita sudah mengucapkan dan terdengar bunyi Assalamualaikum, itu yang dinamakan dengan parol, yaitu bentuk konkretnya dari salam yang ada dalam pikiran kita tadi. Baik, selanjutnya yang ketiga dari pandangan Ferdinand, yaitu perbedaan antara signify dan signifying. Nah, kajian tentang signify dan signifying ini sangat penting menurut Ferdinand karena dalam teorinya bahasa itu adalah sistem tanda, di mana signify adalah petanda, sedangkan signifying adalah penanda. Nah, signify atau petanda adalah konsep atau kesan makna yang timbul dalam pikiran manusia. Sedangkan signifying adalah penanda, yaitu imaji bunyi yang timbul dalam pikiran manusia yang bisa diindrakan. Itu bisa kita dengar ataupun bisa kita lihat. Misalnya ketika terdengar suara azan. Nah, itu adalah contoh dari signifying. Nah, kita mendengar suara azan. Sedangkan untuk
signify, kita memahami bahwa suara azan itu adalah pertanda bahwa telah masuk waktu sholat. Nah, misal yang lain, misalnya kita lihat kursi. Nah, ketika kita melihat kursi itu yang dinamakan dengan signify. Sedangkan signify-nya ketika kita mengartikan konsep dalam pikiran kita bahwa bahwa kursi itu adalah tempat untuk duduk. Jadi antara signify dan signify itu sangat berkaitan erat karena yang satu akan mengingatkan yang lain atau saling mengingatkan. Adapun ciri-ciri signal linguistik dalam buku Abdul Khair itu yang pertama, bahwa tanda linguistik itu bersifat arbitrer, yaitu mana suka. Yang kedua, yaitu penanda atau signifying adalah satu bentangan yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis. Ini berarti bahwa bahasa dapat dianggap sebagai satu deretan atau urutan. Yang ketiga adalah signal linguistik ini mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung. Dengan kata lain bahwa tanda linguistik itu sangat banyak dan tidak terbatas. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu hubungan antara sintakmatik dan paradigmatik. Nah, sintakmatik ini adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam urutan kalimat, yaitu biasanya SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dan tidak bisa menggantikan satu sama lain. Misalnya dosen mengajar mahasiswa. Kita tidak bisa menukar posisi dari mahasiswa itu ke dosen karena akan berbeda artinya. Tidak mungkin kita mengatakan mahasiswa mengajar dosen. Nah, ini yang dinamakan dengan sintakmatik. Tidak bisa menggantikan satu sama lain. Sedangkan kalau paradigmatik adalah posisi antara unsur-unsur dalam urutan kalimat yang bisa menggantikan satu sama lain. Misalnya tadi dosen dan mahasiswa. Kita bisa menukar posisinya ketika keduanya sama-sama menjadi objek. Contohnya di kampus UIN, dosen menemui mahasiswa, atau di kampus UIN mahasiswa menemui dosen. Hasanan yumkin hada minni astaghfirukum min kulli khata'at wa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.